Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Wabarakatuh. kawan-kawan semuanya, ada Dokter Abidin, Ya, ada ada Assalamualaikum. Dokter Halis, wah, dokter dia, Dokter Idrus, Dokter Jaya Arjuna, dokter kita nih semua. Ya, Atau bawa rondong Iyalah. sama si Abidin. Yang penting kalau tahu menjaga kesehatan sudah dokter lah kita itu. Nah, Ya. itu dia. Jadi Bingung kenapa jadi kita sendiri. lakukan ini? Ini tidak rutin, tetapi karena kita barusan tadi pagi mendapat kabar kawan Iya. kita yang biasa bercakap-cakap dengan kita, AS Ahmadi, ternyata tidak sadarkan diri dan kemudian dibawa naik ambulans ke rumah sakit Adam Malik di Medan. Ya, ke klinik dulu, dari klinik bawa ke Adam Malik. Jadi karena itulah kita bicarakan dulu, karena ini serius. Ya, ternyata yang kemarin-kemarin dia begitu galak, begitu sehat, mendadak dalam tempo boleh bilangan detik orang bisa jatuh tiba-tiba. Nah ini membuat takut ini Pak Dokter Abidin. Iya, iya. Nah, jadi coba lu cerita kronologisnya ya, Jaya yang kebetulan dekat sama dia di Medan. Jadi waktu itu kita hari Sabtu, habis hari Sabtu, minggunya aku telepon, apa kabar begini segala macam, kepalaku pening ya, katanya. Kepalaku pening-pening, badan aku panas, katanya. Sebelumnya dia udah cerita, istrinya kan kena, habis kena, istrinya Kena apa kan ya? Kena COVID ya? COVID positif. Nah, isoman lah. Jadi pisah kamar lah orang itu, nggak jumpa-jumpa. Kemudian semalam aku telepon dia, dia bicara, tapi bicaranya udah nggak lurus. Nah, Nggak lurusnya maksudnya nggak bisa maksudnya sampai atau beliot-beliot? masuk sampai, cuman agak kurang fasih gitulah. Nah, jadi tadi pagi telepon istrinya, bilang kan Ahmadi dibawa ke klinik. Dia udah nggak sadar dibawa ke klinik. Kemudian ku telepon lagi, habis itu sedang naik ke ambulan mau dibawa ke Adam Malik. Nah sampai di Adam Malik katanya masih nunggu di IGD, menunggu ICU. Makanya kita minta tolonglah di Medan kepada Deliuzar, di Jakarta kepada Bidin. Nah kemudian aku dengar juga antara Bidin dengan Deliuzar ternyata udah kontak juga. Yeah. Jadi nggak sadar memang sampai saat ini, tadi nggak sadar. Itulah kronologisnya. Panasnya hari Minggu itu agak tinggi panasnya katanya. Cuman masih bicara juga. Bicara masih bagus. Harus semalam baru nggak bagus. Aku kalau dengar cerita Jaya ini tadi bertanya aku sama Dokter Abidin ini kebetulan. Memang prosesnya begitu ya, Dokter. Artinya ada gejala seperti apa Ahmadi itu kan apakah karena dia punya komorbid itu kan yang banyak lah katanya kan yang kemarin kita dengar dia punya diabetes, dia pernah jadi stroke kan begitu. Apa memang begitu proses terjadinya penyakitnya gitu, Dokter? Kalau kejadian penyakit ini adalah karena penularan dari orang yang sudah memiliki virus. Dan itu dipindahkan melalui droplet, butir ludah waktu bercakap, ya, atau di pernafasan kita kan ada bulir-bulir halus daripada droplet yang nggak terlihat, ya, di mana pada saat orang yang terinfeksi itu berbicara atau menghembuskan nafas, pada saat yang sama kita tanpa sadar tarik nafas. Dia hembus nafas, kita tarik nafas. Kan hidup ini kan hembus tarik, hembus tarik, hembus tarik, kan gitu. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga terhiruplah sebahagian droplet tadi itu. Nah, buat abang saya ini, AS Ahmadi, mudah kita ini kena gitu. Setiap orang bisa kena. Soal jadi atau tidak itu bergantung kepada daya tahan tubuh, ketersediaan antibodi, dan kemudian keton di dalam tubuh setiap manusia. Begitu. Itu keton itu hasil pemecahan daripada glukogen yang fungsinya adalah menjaga supaya badan kita stabil, tidak terjadi inflamasi. Itu terjadi, produksi itu tinggi pada orang puasa. Maka orang puasa itu relatif lebih sehat. Lebih aman ya? Lebih aman. Ahmadi, dia coba telepon ke aku juga.
Jadi mungkin dia mulai merasa badannya itu ada indikasi-indikasi seperti apa yang aku alami, Bidin. Aku kan sempat juga terpapar selama 15 hari kemarin ya. Jadi mungkin dia bertanya lah. Aku bilang itu indikasi udah ke sana. Cuma ya mungkin apa bedanya, dia ini kan banyak komorbidnya, banyak penyakit bawaannya, ada gulanya. Tadi dibilang gulanya juga naik ya, Iseh. Tadi telepon istri informasi gulanya naik. Semua. Jadi sempat juga aku kirim alat oximeter, ini belum sempat sampai, udah diperiksa sama klinik sampai turun. Nah itu, jadi di saturasinya itu yang langsung menunjukkan dia bahwa ada indikasi ke sana. Pada peristiwa orang terinfeksi itu, ya, itu menyebabkan seluruh fungsi tubuh yang tadinya bisa menstabilisasi kondisi-kondisi sebelumnya itu menjadi cenderung melemah. Ya, itu tanda awalnya itu yang paling sering 80% adalah influenza atau flu. Jadi banyak orang salah menduga, dia pikir demam itu karena flu biasa. Tapi dalam konteks Bang Atmadi seharusnya itu diwaspadai dikarenakan istrinya sudah diketahui positif beberapa hari sebelumnya. Gitu. Jadi sudah sangat berkorelasi dia antara demam dan kecurigaan, gitu ya. Itu saturasinya turun itu penyebab utamanya apa? Ya, saturasi itu mengalami penurunan itu logis pada mereka yang terkena COVID dikarenakan fungsi paru-paru langsung menurun akibat diisinya rongga ruang-ruang O2 atau alveolus pada paru-paru oleh lendir-lendir yang diciptakan dari hasil perkembangan daripada virus COVID ini. Yang katanya itu dari satu saja dia, ya mRNA yang ada di dalam lokus nukleusnya itu saja, itu bisa pecah ketika tiba di paru-paru atau di jalan pernafasan itu, karena itu tempat yang paling dia suka, karena di situ tempat makanan yang paling dia cari, itu dia langsung bisa beranak pinak itu sampai jutaan dan miliaran. Sehingga dia akan mengisi semua ruang-ruang paling halus daripada paru-paru yang sebenarnya itu adalah tempat oksigen. Nah, dengan demikian produk oksigen, jadi darah kita itu setelah datang dari tubuh masuk lagi ke jantung, ya. Di jantung itu masuk ke bahagian sebelah kanan, tempat darah kotor. Darah kotor itu nanti akan disaring dari atas ke bawah. Setelah sampai ke bawah, sebelum pindah ke jantung sebelah kanan, dia ke paru-paru dulu, menjemput oksigen. Sehingga darah yang dari jantung melewati paru-paru untuk kembali ke jantung, ke ventrikel kiri, ke ruang jantung sebelah kiri, itu adalah darah yang berisi oksigen 100%. Nah, langsung kemudian ventrikel kiri ini atau jantung kiri akan ngenjot. Kerjaan dia tuh 72 kali dalam 1 menit. Zrot, zrot, zrot. Semua yang dia semburkan ke seluruh tubuh itu sudah mengandung oksigen yang cukup. Nah, tapi karena produk paru-paru ini terganggu sehingga oksigenasi terhadap darah pun menurun, lama-kelamaan kadar oksigen di dalam darah itu turun pelan-pelan. Nah, itulah yang tadi diukur saturasinya turun gitu. Jadi penyebabnya itu apa, Dok? Tadi itu kan selain dari slim tadi itu. Ya, penyebabnya itu. Aku takut juga, Dok, karena kan awalnya kan perokok ya. Iyalah, iya. Karena apalagi perokok, Bang. Perokok itu kan kalau disuruh tarik dada nggak kuat lagi dia. Udara dada ya, tarik napas kuat, ya kan? Sampai rasanya lebar dada itu udah tak sanggup lagi. Satu ya. Artinya daya kembang dada kita sudah berkurang. Nah, kalau kemudian sudah lama merokok, itu elastisitas daripada dinding paru-paru pun itu juga tidak mudah lagi berkembang. Nah, kan gitu ya. Ditambah pula lagi terkena COVID, di mana di COVID itu banyak lendir menutupi jaringan-jaringan halus di dalam paru-paru. Waduh, dia rasanya itu seperti tercekik. Ya. Nah, pada kasus yang terminate, katakanlah ya istilahnya meninggal ya, itu selalu disebut istilahnya gagal nafas. Nggak bisa bernafas dia. Mau bernafas tak bisa.
tak bisa masuk udara itu ke paru-paru. Makanya ada istilahnya kalau kawan-kawan tahu, beberapa orang itu melakukan teknik prone. Proning ya, jadi proning itu proning. ya. Jadi ditelungkupkan badan, dada dan kepala dibuat lebih rendah. Sujud lah, sujud. Seperti sujud, kemudian dihiruplah air panas pakai kayu putih katanya ya, sehingga itu pelan-pelan akan memecah lendir kental yang ada di saluran pernapasan sehingga nanti akan menetes dia pelan-pelan begitu. Itu agak menolong gitu. Aku lakukan itu, Din. Aku lakukan menolong itu. Ya, menolong ya. Pada saat saturasi ku 92, saturasi ku 92, aku lakukan proning yang sistem jongkok sujud itu. Iya. Sujud itu, tapi terus membantu langsung naik. Ya. Langsung naik 98 sampai 9. Jadi jelas gitu. Kan bahwa poinnya terjadi pengurangan kadar oksigen dalam darah yang berlangsung beberapa lama, mungkin jam-jaman atau harian, yang secara pelan-pelan akan mendegradasi kadar oksigen di dalam darah. Itu yang kemudian dikatakan saturasi oksigen menurun. Yang disebut saluran pernafasan itu kan bukan dari lubang hidung sampai ke sini aja kan? Sampai ke sini kan, sampai ke laring, paring, segala macam. Iya, sampai ke paru-paru. Jadi alat pernapasan kita itu kan hidung sampai ke paru-paru. Nah, antara hidung dan paru-paru itu ada namanya saluran pernafasan. Beda dengan tenggorokan. Tenggorokan untuk makanan. Gitu. Saluran pernapasan itu tersendiri untuk pernapasan begitu. Ya, Dokter Bidin, tadi kan mengatakan bahwa suatu saat ada opsi ya untuk mencairkan rasa slim yang ada itu. Gangguan pernapasan. Selain daripada penguapan tadi itu, ataupun proning tadi pun, ada obat nggak yang barangkali untuk lebih cepat memproses penghancuran slim-slim itu di paru? Yang menjadi masalah begini Bang, kalaupun ada yang menghancurkan, tapi tidak bisa pula dikeluarkan. Karena itu sebabnya posisi badan kita sangat membantu gitu. Kalaupun ada, alat itu mesti kita masukkan jauh dari hidung, masuk ke paru-paru dan dilakukan suction, penyerapan. Tapi itu tidak ada dalam ilmu kedokteran karena akan beresiko memasukkan kuman besar-besaran ke paru-paru. Maka yang terjadi adalah melakukan buka dada, buka paru atau lobangi tenggorokan pada daerah paru-paru. Kalau sudah benar-benar tercekek dia. Ketika Bang Halis tadi bertanya, mengenai ada nggak obat untuk mencairkan? Aku pernah tahu, itu ada decongestant. Decongestant itu kan untuk membuat kita tidak berlendir. Iya. Apakah itu efektif? Bisa dipakai? Bisa. Cuma ada bedanya antara dekongestan akibat flu biasa atau karena faktor cuaca dengan dekongestannya dikarenakan lendir kental akibat COVID. Jadi COVID ini menghasilkan lendir yang sangat kental yang dekongestan itu tidak mampu mencairkannya. Jadi pada saat aku bilang itu saturasi ku 92, aku sujud, narik nafas pakai hidung, keluar pakai mulut, katanya harus batuk. Gue bilang aku nggak ada batuk. Batuk aja Bang, batuk. Waktu yang kedua, keluar itu. Waktu kok keluar slim. Dibatukkan ya? Dibatukkan. Jadi tadinya tapi apa disuruh apa tadi? Loncat-loncat? Enggak, dibatukkan aja. Proning. Gitu, Tarik nafas dari hidung, tahan, kemudian keluarkan dari mulut, dibatukkan. Kira-kira 4 kali nggak ada apa-apa. Waktu narik, kan waktu proning itu, waktu sujud, narik itu dalam. Narik dalam, nahan. Sekuat kita lah berapa lama kita tahan. Waktu kita lepas, buang dari mulut, dibatukin. Gitu. Mula-mula nggak keluar apa-apa. Yang keempat, mulai keluar ya. Dari mana ini? Aku juga bingung. Gitu. Keluar dia. Ini aku mau lapor gitu. Jam 15.42 tadi, tim dokter di Adam Malik melaporkan bahwa di pasien-pasien di ICU yang mereka tracing ulang ini, ada yang akan PBJ karena swab-nya sudah negatif. PBJ itu berobat jalan ya. Jadi prosesnya Pak Atmadi ini akan kita pindahkan ya setelah pasien itu dikeluarkan baru Pak Atmadi bisa masuk. Alhamdulillah. Terus jam 17.40 jadi
2 jam kemudian ya, itu berita pertama 15.42, pada 17.40, jadi barusan ini ya, Pak Atmadi sudah masuk di ICU isolasi namanya. Alhamdulillah. Jadi bukan ICU bukan ICU isolasi yang dulu biasa ya. Ini namanya ICU isolasi. Jadi satu orang di satu ruangan itu. Nah, karena supaya tidak nular kepada yang lain gitu, dan ruangan itu lebih mudah dibersihkan begitu ya. Nah, itu tentang Ihsan Mahdi. Pada kasus yang mengalami infeksi dikarenakan COVID, itu maka paru-paru lah yang mengalami beban paling berat, seperti contoh gambar yang saya perlihatkan ini, di mana bentuk paru-paru itu sudah tidak lagi efektif. Seperti yang kita pelajari dalam ilmu biologi atau ilmu hayat ya, di mana pada waktu itu gambaran paru-paru itu nampak seperti segitiga yang bentuknya begitu bagus ya. Nah, pada orang-orang apalagi seumur kita lanjut usia, itu relatif bentuk paru-paru itu tidak seperti muda. Mengapa? Karena banyak faktor polusi, asap rokok, atau karena merokok, atau karena infeksi jangka panjang, karena misalnya bronkitis, misalnya begitu ya, sering kena sakit paru-paru, sering batuk, atau pernah TBC, maka bentuk gambaran paru-paru itu sudah menjadi berbeda dengan masa mudanya. Ya. Nah, pada orang-orang yang terpapar COVID, ini adalah situasi yang sangat kritis. Kenapa? Karena justru COVID itu mainnya, inangnya, tempat hidupnya, dia nyari itu di paru-paru, terutama paru-paru bagian atas. Nah, apa yang dia lakukan? Yang akan dia lakukan adalah dalam perkembangannya, dia akan menghasilkan banyak lendir. Dan lendir itu akan menutupi relung-relung alveoli, ruang-ruang tempat oksigen yang tersimpan. Tempat oksigen. Ya. Jadi oksigen itu kan kita hirup dari pernapasan, disimpan di paru-paru. Disimpan di paru-paru. Nanti ketika darah datang dari jantung, darah kotor, ya, darah yang sudah disaring, ya, dia akan melewati paru-paru, disaring lagi untuk sekaligus mendapat oksigen dari paru-paru. Sehingga ketika keluar darah dari paru-paru menuju jantung, itu sudah darah bersih dan mengandung oksigen yang cukup. Nah, itulah dia. Jadi kalau perokok, kalau risiko lebih tinggi dong kalau begitu. Dengan kondisi seperti ini. Perokok itu elastisitas paru-parunya akan menurun. Ya. Kalau elastisitasnya menurun, artinya daya oksigen kapasitasnya otomatis menurun, oksigen kapasitinya. Jadi orang-orang yang perokok berat itu kadang-kadang nampak sekali dadanya itu harus memaksa diri mencari udara. Ya, nampak dia menarik nafas begitu heboh begitu ya. Makanya dikatakan pada orang yang sudah kena sakit paru atau TBC itu dadanya itu, bahunya itu cenderung makin naik. Karena dia tarik napasnya terlalu kuat begitu ya. Begitulah dia. Beda dengan orang yang tidak perokok, bentuk badannya tetap muda seperti awalnya dulu begitu. Sehingga dia memiliki daya tahan terhadap semua penyakit yang sifatnya menyerang paru-paru ataupun menyerang jantung. Dia relatif lebih kuat. Dalam kasus ini kan barangkali ya, kalau kita lihat dengan sahabat kita nih, kan beliau itu kan belum divaksin ya. Jadi secara umum, apakah dampak yang dialami oleh orang yang belum bervaksin dengan yang vaksin apa sama enggak? Beda. Orang yang sudah divaksin otomatis dia memiliki antibodi. Ya, antibodi di dalam darahnya yang bisa menghadapi, melawan dan menangkis serta mengalahkan virus yang sama. Jadi virus yang sama ya, COVID ya, itu dia. Nah, seberapa banyak antibodi dalam tubuhnya itu relatif. Ada orang kurang, sedang, tinggi, kan gitu ya. Tapi yang pasti tubuh kita itu sudah bisa membaca musuh. Musuh yang datang sudah bisa dia baca. Paling tidak dia bisa melawan. Tapi serangannya ke paru juga? Iya, iya ke paru. Ke paru. Makanya yang dites itu, yang diperiksa itu kan bukan darah, bukan air lendir ludah, tidak itu, tapi diambil itu pada sekret ataupun lendir dari pernapasan yang lebih dekat di arah jalan pernapasan ke paru-paru. Ya, dokter, mengukur antibodi tadi ataupun imunitas kita itu ada yang sedang, ada yang menengah, ada yang tadi itu bagaimana kita
mengetahuinya gitu? Itu baru bisa diukur setelah kita sekitar 2 minggu setelah divaksin. Nah, 2 minggu setelah divaksin, vaksin 1 dulu ya, dosis 1, diukur, tag. Itu biasanya belum tinggi, masih kecil, sedang. Tapi sudah nampak bahwa tubuh kita sudah merespon dengan memberikan satu tanda bahwa badan kita sudah mengenal musuh. Jadi mengukurnya itu kita harus ke lab lagi kembali atau? Ke lab lagi, ya ke lab lagi. Tadi kan bicara tentang vaksin untuk mengenal virus yang masuk karena udah divaksin. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah pernah terpapar? Berarti kan sudah pernah terjadi keteruan di dalam tubuh itu antara antibodi dengan virus yang masuk. Nah, berikutnya apakah tubuh itu sudah terlatih untuk menghadapi virus yang sama? Ya, jadi mereka yang sudah mengalami infeksi COVID itu otomatis dalam tubuhnya sudah tersimpan antibodi yang sangat kenal dengan virus yang pernah mengidap dia. Ya, virus yang mengidap dia. Dan dia itu sudah memiliki potensi antibodi yang cukup dengan catatan dia pemenang ya. Dia bukan orang yang kalah. Nah, kalau orang yang kalah itu ya nggak sembuh kan gitu ya. Tapi kalau orang sembuh. Nah, oleh karena itu sekarang ada terapi baru yang namanya donor darah konvalesen, yaitu orang-orang yang sudah pernah terkena COVID dikarenakan di dalam darahnya kualitas antibodinya tinggi, maka orang itu bisa menjadi donor bagi orang yang terinfeksi dengan memberikan, memilah darahnya itu, diambil plasmanya, namanya plasma konvalesen, yang kalau kita lihat darah itu nanti ada kuning-kuningnya, begitu ya, bukan merahnya, itu diambil, itu dipindahkan kepada orang yang sakit, itu sama dengan tadi, dengan vaksinasi. Syaratnya itu yang terbaik katanya plasma konvalesen itu pada waktu kita sudah antara 2 bulan sampai 4 bulan terkena COVID. Itulah yang terbaik. Di situ dia banyak gitu kan. Dan yang kedua tentu dia tidak punya masalah kesehatan yang cukup berat pada komorbid. Nah, misal diabetes, hipertensi segala macam gitu. Karena kan ini mengeluarkan sebagian darahnya ya, sehingga tentu berpengaruh. Ya, tentu intinya harus orang yang fit begitulah. Atmadi selama ini kalau tampil bersama kita, dia nampak ceria, dia nampak bersemangat ya. Kecuali pada kemarin ya. Kemarin dia diam. Sebelumnya dia marah. Ya, dia marah. Nah, jadi ya suatu yang jarang biasanya dia bisa dikatakan. Tapi tidak ada saat kita melihat bahwa dia itu sakit. Ya. Nah, tiba-tiba sehabis kita terakhir itu hari Sabtu yang lalu, dia tidak banyak bercakap. Ya, ketika dia tawarkan bercakap pun dia tidak menggunakan kesempatan itu. Tiba-tiba dia demam, kita tahu dia demam. Menurunnya dia, waktu istrinya kena positif, nah mereka pisah. Itu kapan? Itu mulai menurun dia, 10 hari yang lalu. Oh, berarti sebelum kita rekaman hari Sabtu? Iya. Okay. Sebelumnya. Nah, itu tadi mereka pisah. Itu pisah apa maksudnya? Pisah kamar atau apa? Pisah kamar. Oh, oke. Ya, nah, tiba-tiba tadi pagi, dia tidak sadarkan diri. Nah, aku ingat pertama kali kita mengenal COVID, itu kan keluar itu gambar-gambar. Tiba-tiba di tengah-tengah rame-rame ada orang yang menggelupur di lantai. Apakah itu sama kejadiannya? Karena dia tiba-tiba sadar diri, hilang kesadaran. Aku lihat jumlah kapasitas ruang putih di dalam paru itu kok cepat sekali menjadi besar gitu. Itu gambaran paru-paru itu masih perlu harus dikonfirmasi, ya. Boleh jadi itu adalah riwayat panjang pola hidup dia selama ini. Ada. Iya. Itu sama dengan waktu saya waktu saya masih di Kementerian Kesehatan itu hampir rutin 2 kali seminggu naik sepeda. Nah, sebagai seorang pejabat itu ada pemeriksaan general check up tahunan. Suatu ketika saya diperiksa oleh kesehatan di Rumah Sakit Minto Harjo di tahun itu, dokternya heran lihat gambar paru-paru saya, sambil dia lirik saya gitu. Saya curiga ada apa, terus saya ke belakang dia, saya lihat apa yang dia lihat. Terus saya bilang, aneh ya gambar paru-paru saya bilang gitu. Iya Pak Dokter, kata dia. Pak Dokter, ada malam keringat
keringat. Kalau Dingin. tidur, oh tidak, saya bilang. Kalau olahraga ada. Kalau olahraga mudah capek, tidak. Olahraganya apa? Oh banyak ini. Oh gitu ya. Macam-macam dia tanya. Ada begini, ada begitu, gitu. Saya katakan semuanya tidak. Nah, dia makin bingung. Tapi kok begini ya gambarnya? Agak blur keputih-putihan, Bang. Iya. Tidak bersih dia, ya kan? Terus saya katakan begini. Saya ada kebiasaan. Kebiasaan apa itu? Naik sepeda. Sepeda di mana, kata dia? Ya dari rumah lah, dari daerah Kemayoran ke Kuningan, lewat Menteng. Jadi Pak Dokter pagi melewati semua kendaraan yang ramai itu. Iya, saya bilang. Wah, saya senang sekali kalau macet. Saya tinggal angkat sepeda ke jalur lain, saya bisa lolos. Saya bilang. Terus pulangnya juga rame ya, kata dia. Rame. Saya senangnya duluan saya sampai daripada mobil saya bilang begitu malah kan. Iya, tapi nggak bisa begitulah, kata dokternya. Ini sudah penimbunan partikel-partikel halus yang tidak bisa disaring masker yang kita pakai bersepeda. Jadi walaupun pakai masker, Bang Idrus, dulu sebelum masa COVID kan pakai masker juga kita kalau naik sepeda kan. Nah, itu tetap bisa dihirup dia lewat yang kecil-kecil itu, nempel dia. Jadi sejak itu saya dilarang, jangan lagi lah daerah dokter kan banyak itu di Kemayoran tuh pohon-pohon hijau, di situ aja lah naik sepedanya di perumahan-perumahan itu, kata dia. Kalau diteruskan, tinggal menunggu kapan paru-paru kita luka karena infeksi apa. Wah, itu semua yang tadi bahan yang menutup itu akan menjadi masalah besar buat kita. Nah, kalau kasus Atmadi tadi? Kalau menurut waktu sepertinya ini abang kita ini dia masih di hari-hari ke-6 setelah terinfeksi. Ini masa infeksi ini kan ada 14 hari. Tanda awal itu muncul di hari ke-4. Ya, tanda awal itu bisa berupa tidak enak badan. Itu lepas lah waktu rekaman itu. Ada istilahnya hilang penciuman, padahal hilang itu karena sudah banyak lendir di hidung ya, jadi nggak bisa nangkap bau lagi gitu ya. Kemudian mulai ada demam. Nah, demam ini Bang, 80% kasus terinfeksi yang positif dan bergejala itu demam. Gitu demam ya. Jadi kalau sudah demam, bagusnya kita curiga. Apalagi Bang Atmadi sudah jelas istri positif. Ya dia harus curiganya ke situ. Nah, sekarang Bang Atmadi kena. Kemungkinan dia ini sudah masuk di hari ke-6 ke-7 yang masuk ke area cukup berat. Ya. Area berat itu sampai hari ke-11. Pertempuran itu sampai hari ke-11. Nah, kalau sudah hari ke-11, kita masih bisa tahan, itu kita sudah mulai jadi pemenang. Kemenangan kita itu ditentukan pada hari 12, 13, 14. Hari ke-14 selesai masa inkubasi. Si kuman selesai dia, udah mati sendiri dia. Gitu. Sudah menyerah sendiri dalam tubuh kita. Antibodi kita sudah menguasai dia. Pokoknya hidup sedikit pukul, hidup sedikit pukul. Kira-kira itulah ya, sudah kuat kita. Nah, jadi masa kritisnya abang ini, Bang Atmadi ini justru sedang naik dia. Sedang naik ini 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Ya kita berharap dengan cepatnya dia masuk ICU, ini akan cepat pula obat-obatan bekerja dan kemudian daya tahan tubuhnya pelan-pelan juga dinaikkan. Karena begini, selama yang kulihat ini, waktu rekaman dia tidak ada batuk, dia tidak ada pilek. Nah itu kan berarti ini kan kayak semacam serangan yang mendadak sekali. Enggak, dia gini dia demamnya, dia cerita sama aku pada saat mau sore mau malam. Sabtu itu kan. Dan itu juga aku ngalamin, sore mau malam itu mulai demam, pagi malah aman gitu kan. Aku tanya pagi dia. Dan dia tidak pilek, tidak batuk. Badannya panas. Batuk ada, batuk ada. Tapi ya batuknya enggak kayak apa, tapi dia bilang kok batuk. Cuma itu. Dia kan kemarin itu kan ada dibilangnya batuknya itu kan sama 2 kali batuk, 3 kali kentut, katanya kan begitu. Iya kan dia bilang gitu. Dia bilang. Berarti memang ada batuknya kan begitu. Iya. Kembali ke Atmadi. Mudah-mudahan Atmadi. Amin. Sambil kita bantu doa lah. Ya, kita bantu doa. Atmadi ini sudah 50 tahun lebih kita kenal dan dia kerja keras. Kerja keras. Kemarin itu juga istrinya bilang masa demam-demam itu masih juga bekerja, masih ngedit berita. Sampai aku bilang benar, kau tinggalkan dulu Sabtu Minggu berita itu. Nanti ketinggalan, biar aja ketinggalan dulu. Tapi kau
ingin mati apa waktu kau buat kau. Iya. Iya, Karena namanya- beritanya si Jaya itu, maka dia nggak berani ninggalin, maka mesti dimasuk. apa pula beritanya? Iya, iya. Bukan. Jadi dengan kata lain kita lihat sekarang udah ada bantuan dari Dr. Abidin. Ya, terima kasih Ya. banyak. Ya, terima kasih Ya, Din. sekali Ya, bahwa dia kami sekarang terima sudah kasih dapat, banyak sekali. dia sudah Ya. dapat tempat Amin, amin, ICU amin. yang baik. Ya, jadi Mudah-mudahan hari kita- ini kita udah dapat kepastian. Ya, sudah dapat senang ICU. kali lah Soalnya dengarnya, betul. itu ada 2-3 orang dokter spesialis itu waiting list sampai akhirnya ditompangkan dulu ke rumah sakit lain, gitu. Nah, Ya, ini ya, ya, karena mendengar ini didukung oleh tokoh-tokoh, ada Bang Jaya, Bang Idrus, kusebutlah pula nama-nama kalian semua kan. ini dan ini kawan dekatnya Teruna Jasa Said, saya bilang. Kalau nggak ada dia, kami dulu tak ada tempat untuk menulis apa tentang kampus, saya bilang begitu kan. Iya, iya. Iya dok katanya. Iyalah. Memang itu Tujuan kita bantuannya. yang pertama sudah masuk, yang kedua sudah ditangani, yang ketiga sudah di ICU, dan sekarang Ya. sudah proses pengobatan. Kita tunggulah di hari yang ke-7, yang ke-8 sampai 11 ini. Amin. Mudah-mudahan Amin, berjalan amin. bagus. Kita monitor terus begitu Ya. ya. Sambil pesanlah ke Bang Heri, kepada kawan-kawan, pokoknya dalam kondisi sekarang ini asal demam curiga, segera swab PCR. Ya, Saya mudah-mudahan pikir- Ya, Ya. ya, terima kasih Oke, banyak. makasih Ya, Din, semuanya. sekali lagi ya, terima kasih ya. Sehat selalu Aduh. Dr. Abidin, terima kasih Bang Halis. Kita sama-sama. Idrus. Berdoalah, mari kita berdoa. Salam sama keluarganya Bang ya. Banyak Ya, nanti Ya. kita sampaikan. dukungannya. Ya, oke ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Ya, ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah.